Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Yogi di sini. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai model backpropagation. Ini adalah topik ke-9 dari jaringan syaraf tiruan ya. Jadi kemarin kita sudah belajar mengenai perseptron dan adalin maupun madalin. Pada kali ini kita akan membahas mengenai model backpropagation. Pada kesempatan kali ini kita nanti akan bahas mengenai modelnya, arsitekturnya, dan juga codingnya ya di dalam MATLAB atau implementasinya menggunakan MATLAB. Ya, kita awali dengan apa itu backpropagation ya. Backpropagation itu merupakan sebuah metode sistematik pada jaringan syaraf tiruan dengan menggunakan algoritma pembelajaran supervised dan biasanya digunakan oleh perseptron dengan banyak hidden layer untuk mengubah bobot-bobot yang ada pada hidden layernya. Jadi kelemahan JST yang terdiri dari single layer itu membuat perkembangan JST menjadi terhenti sekitar tahun 70-an gitu ya. Nah, penemuan backpropagation ini yang terdiri dari beberapa layer ya, beberapa hidden layer itu membuat perkembangan JST menjadi berkembang lagi ya. Terlebih setelah berhasil ditemukannya banyak aplikasi yang menggunakan backpropagation, membuat JST itu jadi semakin banyak diminati lagi. Nah, JST dengan hidden layer itu dengan single layer maksudnya ya, dengan single layer itu biasanya memiliki keterbatasan dalam pengenalan pola. Nah, kelemahan ini biasanya bisa ditanggulangi dengan menambahkan satu atau beberapa hidden layer di antara input layer dan output layer. Jadi kalau di awalnya hanya input layer langsung ke output layer, setelah input layer nanti ditambahkan hidden layer menuju ke output layer. Meskipun penggunaan dari lebih dari satu hidden layer itu memiliki manfaat untuk beberapa kasus, biasanya pelatihannya memerlukan waktu yang lama. Jadi umumnya orang akan mulai mencoba dengan menambahkan satu buah hidden layer terlebih dahulu. Nah, ini adalah arsitektur jaringan dari backpropagation. Jadi backpropagation ini memiliki beberapa unit yang ada di dalam satu atau lebih hidden layer ya. Nah, gambar ini menunjukkan arsitektur backpropagation dengan n buah inputan. Jadi sini inputannya x1, x2, x3 sampai xn gitu ya. Dengan n buah inputan dan di sini ada satu buah hidden layer ya. Jadi ini Z1 sampai ZP begitu ya. Terdiri dari P unit berarti. Ditambahkan dengan sebuah bias ya. Jadi di inputnya itu ditambahkan dengan sebuah bias, di hidden layernya pun ditambahkan dengan sebuah bias. Nah, V ini itu adalah bobot antara garis semisal XI ke ZJ. Nah, itu dilambangkan dengan V1J gitu ya. XI ke J berarti ya VIJ seperti itu. Lalu yang W ini itu adalah bobot dari unit hidden layer ke unit output ya. Contohnya kayak semisal di sini WJK itu adalah bobot dari input ZJ di hidden layer ke output Y. Seperti itu. Nah, fungsi aktivasinya ya dalam backpropagation itu, fungsi aktivasi yang dipakai itu harus memenuhi beberapa syarat. Antara lain yang pertama adalah continue ya, terus terdiferensial dengan mudah dan merupakan fungsi yang tidak turun. Salah satu fungsi yang memenuhi ketiga syarat tersebut itu yang sering dipakai untuk backpropagation itu adalah fungsi sigmoid ya. Jadi di sini adalah contoh fungsi aktivasi yang biasa digunakan. Ada yang pertama fungsi sigmoid biner dengan range 0 sampai 1 ya. Lalu fungsi sigmoid bipolar dengan range min 1 sampai 1 dan fungsi sigmoid pada hidden layer. Kemudian di layer outputnya kita menggunakan fungsi identitas atau Y sama dengan atau Fx sama dengan X gitu ya. Identitas kan sama. Dan apa namanya kita bisa mengecek fungsi sigmoid binernya itu menggunakan rumus ini ya. 1 per 1 plus E pangkat min X ya. Ini kalau fungsi sigmoid biner dari 0 sampai 1.
Sebenarnya fungsi sigmoid ini adalah fungsi yang asimptotik ya. Asimptotik itu berarti sebenarnya tidak pernah mencapai angka 0 dan tidak pernah mencapai angka 1 gitu. Jadi apa namanya, hanya mendekati ya, limit mendekati gitu. Fungsi sigmoid bipolar itu ya ini dari min 1 sampai 1 gitu ya. Ya sama, fungsi asimptotik ya. Seperti itu. Terus apalagi ya, fungsi sigmoid ini biasanya memiliki nilai maksimum 1 ya. Maka untuk pola yang targetnya lebih dari 1 ya, kalau polanya targetnya lebih dari 1, maka pola input ataupun output itu harus lebih dulu ditransformasi sehingga semua polanya memiliki range yang sama seperti fungsi sigmoid yang dipakai. Jadi kalau sigmoidnya biner ya, input dan outputnya nanti dibuat dari 0 sampai 1. Fungsi sigmoid bipolar maka input dan outputnya nanti dibuat dari minus 1 sampai 1 ya. Alternatif lainnya ya menggunakan fungsi sigmoid hanya pada layer yang bukan hidden layernya atau bukan layer outputnya. Lalu di layer outputnya kita menggunakan fungsi aktivasi fx sama dengan x gitu ya. Nah, ini adalah tahapan algoritma backpropagation. Ada 2 tahapan dalam algoritma ini ya, yaitu yang pertama perhitungan maju atau propagasi maju gitu ya, untuk menghitung error antara keluaran aktual dengan targetnya. Lalu kita ada juga perhitungan mundur atau propagasi mundur. Ini untuk mempropagasikan balik error tersebut untuk memperbaiki bobot-bobot pada semua neuron yang ada. Nah, algoritma pelatihannya ya kita menggunakan jaringan yang ada hidden layernya. Fungsi aktivasinya kita menggunakan sigmoid biner. Langkah-langkahnya yang pertama itu adalah perhitungan maju dulu atau propagasi maju, lalu perhitungan mundur atau propagasi mundur, lalu perubahan bobotnya. Untuk simulasinya kita bisa menggunakan simulasi seperti berikut ini ya. Nah, kita punya 2 buah input nih, input yang pertama dan input yang kedua. Lalu di sini ada satu hidden layer ya, hidden layer. Lalu ada satu output. Nah, di mana di setiap input ini ada bobotnya ya. Ada W1, W2, W3, W4. Kita berikan bobotnya itu dengan bilangan acak yang kecil ya. Berapakah hasil keluaran akhir jika inputan 1 itu adalah 1 dan inputan 2 itu adalah 0. Nah, yang pertama kita hitung dulu nilai lapisan tersembunyi dari X1 dan X2 ya. Jadi nilai nilai hidden layer di X1 ini berapa, X2 ini berapa gitu. Kan kita tahunya input satunya 1, 0 gitu ya. Yang pertama kita hitung dari X1 ya. X1 itu adalah input 1 dikalikan dengan W1 ditambahkan dengan input 2 dikalikan dengan W2 ditambahkan dengan bias yang pertama, yaitu 1,15. Untuk X2 kita tinggal hitung saja input 1 kali W3, input 2 kali W4 tambahkan dengan bias yang kedua. Nilainya jadi 1,6. Jadi di sini itu 1,15 dan 1,6. Lalu kita fungsi aktivasi sigmoid kan ya, karena lebih dari 1 ini ya. Sigmoidnya 1 per akar 1 per 1 plus E pangkat minus 1,15 hasilnya 0,75 dan 0,83. Nah, ini berarti ketemu nih X1 dan X2 nya. Setelah itu kita untuk menghitung X3 tinggal X1 dikalikan dengan W5 ditambahkan X2 dikalikan dengan W6 ditambahkan dengan B3. Hasilnya adalah 1,41. Lalu kita lakukan fungsi aktivasi sigmoid lagi, hasilnya jadi 0,80493. Ini adalah simulasi perhitungan propagasi maju pada back propagation. Jadi hasil akhir keluarannya itu adalah 0,80493. Selanjutnya kita lihat contoh soalnya ya. Yang pertama, gunakan back propagation dengan sebuah layer tersembunyi ya, dengan 3 unit. Nah, ini sudah ditulis 3 unit ya, walaupun ini inputnya 2 ya. Inputnya 2 tapi sudah ditulis hidden layernya itu 3 unit. Untuk mengenali fungsi logika XOR dengan 2 inputan X1 dan X2, buatlah iterasi untuk menghitung bobot jaringan untuk pola pertama saja ya. Jadi tidak menghitung 4 pola ya.
Ini hanya cukup pola yang pertama, yaitu X1-nya 1, X2-nya 1, dan T-nya targetnya 0 ya. Jadi kalau X1-nya 1, 1 hasilnya 0 gitu ya. Kalau 1, 0 hasilnya 1, 0, 1 hasilnya 1, dan 0, 0 hasilnya 0 gitu ya. Nah, ini yang dihitung hanya yang pola pertama saja. X1-nya 1, X2-nya 1, dan T-nya 0. Kita gunakan learning rate-nya 0,2 ya, learning rate-nya. Nah, arsitekturnya seperti ini ya. Jadi ada X1 dan X2, lalu ada satu buah bias. Kita buat 3 buah apa tadi kalau di sini? 3 buah unit ya, 3 buah unit di satu hidden layer ini ya. Z1, Z2 dan X3. Kita tulisnya seperti itu. Ditambahkan dengan satu bias ya. Pasti ada satu bias di sini. Nah, untuk Z1 itu berarti ada V10, ada V11 dan V12 ya. Kita gunakan pointer ya. Untuk Z2 ini berarti menggunakan V20, V21 dan V22. Untuk X3 kita menggunakan V30, V31 dan V32. Lalu setelah ketemu yang satu ini Z1, Z2 dan X3, kita masuk ke mencari outputnya ya, Y1-nya. Yaitu dengan biasnya W10 bobotnya, W11, W12 dan W13. Nah, setiap bobotnya itu kita hitung atau kita berikan nilai acak tapi kecil ya. Nah, kita langkah yang ke-0, langkah pre atau inisialisasinya ya. Yang bobot-bobot yang diberikan nilai acak dengan range min 1 sampai dengan 1. Kita menggunakan fungsi bipolar ya berarti ya. Nah, misal bobot dari layer input ke layer hiddennya itu seperti pada tabel A ini ya, tabel A. Lalu bobot dari layer hidden ke layer output itu pada tabel B. Jadi contohnya ini ya, X1 ke Z1, di sini X1 ke Z1 berarti V11 ya. Nah, V11 ini bobotnya itu adalah 0,2 seperti itu. Untuk X1 ke Z2 0,3, X1 ke Z3 minus 0,1 dan seterusnya. Di tabel B ini hidden layer ke output, berarti contohnya Z1 ke Y. Z1 ke Y nilainya 0,5, Z1 ke Y ya. Kita cek Z1 ke Y, berarti di sini 0,5 ya. Jadi W11 itu nilainya 0,5 dan seterusnya ya. Ini bobot-bobotnya. Ini adalah langkah ke-0. Lalu langkah yang pertama, jika kondisi penghentian belum terpenuhi, lakukan langkah 2 sampai dengan langkah 9. Langkah 9-nya nanti ada di bawah gitu ya. Langkah keduanya untuk setiap pasang data pelatihan, lakukan langkah 3 sampai dengan langkah ke-8. Langkah ketiganya ini ya. Jadi yang perlu dilakukan ini. Tiap unit input itu menerima sinyal dan meneruskan ke unit layer hiddennya ya, hidden layernya ya. Nah, langkah keempat, hitung semua keluaran di unit hidden layernya ya. ZJ, di mana J-nya itu adalah 1, 2 sampai P. P-nya itu apa namanya jumlah unitnya tadi ya. Jumlah unitnya kan 3 ya. Nah, ini kita hitung nih. V10 tambah sigma XI VJI ya. Jadi nilainya minus 0,3 ditambahkan 1 dikalikan 0,2 ditambahkan 1 dikalikan 0,3 hasilnya 0,2. Ini tinggal ditambahkan saja ya. 0,3 ditambahkan 1 dikalikan 0,3 ditambahkan 1,01 hasilnya 0,7 dan seterusnya sampai ketemu ini 0,2, 0,7 dan 0,1. Nah, untuk selanjutnya kita lakukan fungsi aktivasi sigmoid ya. 1/1 ditambahkan E pangkat minus
Fnet-nya tadi ya. Dari 1 per 1 plus E pangkat minus 0,2 hasilnya 0,55. Yang selanjutnya 0,67 dan ini 0,52. Ya, itu adalah ketemu nih Z1, Z2 dan Z3-nya. Z1, Z2 dan Z3 itu yang di sini nih ya. Bentar kita cek. Nah, Z1, Z2 dan Z3. X3 ya. Nah, selanjutnya kita lakukan fungsinya ya. Fungsi kita lanjutkan seperti tadi, minus 0,1 ditambahkan 0,55 dikalikan dengan 0,5 ditambahkan dengan 0,67 dikalikan minus 0,3 ditambahkan 0,52 dikalikan minus 0,4 hasilnya 0,24. 0,24 kita kita sigmoidkan lagi hasilnya jadi 0,44. Selanjutnya kita lakukan fungsi propagasi mundurnya di langkah ke-6-nya ya. Ya, ini tinggal TK. TK itu targetnya ya. Berarti di sini T1 karena tadi baru ada satu target ya. T1 min Y1 dikalikan dengan Fnet-nya ya, fungsi aktivasinya Y minus Y net 1 ya, berarti 1 minus Y1. Berarti kalau di sini ini Fnet-nya bukan Fnet, target ya. Targetnya tadi kan 0 ya. Ini 0 dikurangi Y1-nya 0,44 ya. Dikalikan dengan Y1-nya ini 0,44 lalu 1 dikurangi 0,44 ya. Hasilnya adalah minus 0,11. Kita lanjutkan untuk bobotnya. Bobotnya nanti akan ketemu juga minus 0,22, minus 0,11, minus 0,01, minus 0,01. Ini sebenarnya minus 0,01 sekian gitu. Beberapa angka di belakang koma gitu ya. Tapi dibulatkan menjadi minus 0,01. Langkah yang ketujuhnya hitung faktor ini ya, tanda apa ya? To gitu ya. To dari unit tersembunyi ya, dari hidden layernya berdasarkan kesalahan di setiap hidden layernya. Nah, ini kita hitung. Ini harusnya minus ya. Minus 0,11 dikalikan 0,5 hasilnya minus 0,055 ya. Ini sama kan, minus 0,11 minus 0,11 dikalikan ini hasilnya adalah 0,55, 0,033 dan 0,044. Setelah itu kita langsung masukkan ke rumus to dari net berikutnya ya. Jadi minus 0 ya, ini kan minus 0,5 minus 0,055 dikalikan dengan 0,55 1 minus 0,0 ini harusnya minus ini ya, ini minus gitu ya. Hasilnya nanti jadi minus ini gitu ya. Net yang kedua kita hitung jadi 0,01, yang ketiga 0,01 ya. Lalu setelah itu delta V-nya kita hitung 0,2 dikalikan dengan minus 0,01 dikalikan dengan 1 hasilnya ini ya. Ini ketemu delta V semuanya ketemu ya. Setelah itu langkah yang ke-8 ya, perubahan bobot garis menuju unit outputnya ya. Jadi hitung semua perubahan bobotnya, yaitu perubahan bobot garis yang menuju ke unit output, dimana kita hitung W-nya itu adalah W lama ditambah dengan delta W ya. Jadi minus 0,1 ditambahkan dengan minus 0,022 hasilnya adalah minus 0,122. Dihitung semuanya sampai akhir seperti ini ya. Begitu untuk penjelasan mengenai backpropagation-nya. Kita lanjutkan untuk implementasi backpropagation menggunakan MATLAB. Oke, kali ini kita akan mencoba untuk mengimplementasikan backpropagation di MATLAB ya.
Jadi untuk mengimplementasikan atau mencoba backpropagation kita ambil salah satu contoh data begitu ya. Nah, ini saya punya dua buah data. Data yang pertama itu adalah data latihnya ini. Ya, ada 10 data dan data ujinya. Data ujinya seperti ini. Kita punya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 buah variabel gitu ya dengan isian data seperti ini. Lalu targetnya ada 2 kelas ya, kelas 1 dengan kelas 2. Nah, apabila ada data seperti ini, setiap kelasnya pun harus kita ubah dulu menjadi angka ya. Jadi semisal kelas 1-nya kita ubah menjadi 0, lalu kelas 2-nya kita ubah menjadi 1. Jadi di sini kita bisa ubah ini adalah 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1 ya. Yang ini 1, 0 dan 1. Setelah itu data yang ada di sini itu kita transpose terlebih dahulu ya. Jadi ini kita copy, lalu kita taruh di sini, kita transpose ya. Nah, seperti ini. Data targetnya pun juga kita transpose ya. Kita copy, lalu kita transpose ya. Nah, dan data ujinya pun juga kita lakukan hal yang sama ya. Di sini kita copy dan kita transpose. Transposenya di sini saja ya. Oke. Nah, setelah mendapatkan data seperti ini ya, ini adalah data yang nantinya akan kita masukkan sebagai input ya, input layernya. Lalu di sini ini adalah target output layernya untuk mendapatkan nilai-nilai di backpropagation. Setelah itu kita nanti akan menguji dengan data uji seperti ini apakah hasilnya nanti keluarannya adalah 1, 0 dan 1. Oke, ketika masuk ke sini ke MATLAB-nya kita coba buat 2 buah file ya, yaitu file yang pertama itu adalah data trainingnya untuk membuat pelatihan backpropagation-nya. Kemudian kita membuat file yang kedua yaitu file pengujiannya. Jadi kita buat dulu new file seperti ini. Kita simpan dengan nama semisal training gitu ya. Lalu kita buat satu lagi ya. Kita simpan dengan nama testing. Oke, ini adalah source code untuk membuat backpropagation di MATLAB ya. Yang pertama adalah kita load dulu data latih.mat dan target latih.mat. Nah, dua ini kan belum ada ya. Jadi kita buat dulu filenya ya. Di sini kita buat dulu di workspace-nya. Kita new, tadi namanya apa tadi? Data latih dengan target latih ya. Data latih dan target latih. Data underscore latih. Kita buat seperti ini, lalu kita enter. Nah, data latihnya kita isi dengan yang ada di inputan tadi ya. Input yang ada di sini X1 sampai X7 ya. Yang sudah ditranspose. Kita copy, masukkan ke bagian sini. Kita paste Excel data ya. Nah, jika sudah lalu kita simpan Ctrl S ya. Lalu kita simpan dengan nama data latih.mat ya. Kita save seperti ini. Kemudian kita buat lagi satu lagi ya. Tadi namanya adalah target latih ya. Target latih. Target latihnya kita isikan dengan kelasnya ya. 010101 ini ya. Kita copy lalu kita masukkan ke bagian target latih ini. Kita paste. Setelah itu kita simpan dengan nama target latih.mat ya. Setelah selesai, lalu kita bisa mencoba filenya tadi ya. Mana tadi? Nah, ini ya. Yang pertama kan load data latih.mat, lalu load target latih.mat, lalu hidden layernya kita isi semisal dengan 6 gitu ya. Outputnya 1 saja ya. Bentuknya kelas tadi. Lalu kita coba dengan membuat backpro-nya di sini ya. Net sama dengan new ff, min max ini isinya data latih, hidden layer output, logsig ini adalah fungsi aktivasinya ya, sigmoid ya. Lalu kita buat dengan train gd pelatihannya.
Nah, ini untuk errornya ya, errornya menggunakan MSE, epochnya kita isi dengan 10, terus ini errornya, batas errornya kita isi dengan 0,001, learning rate-nya kita isi dengan 0,2. Kemudian kita lakukan ya, kita buat netnya tadi, model jaringan Backpro-nya diisi dengan data latih dan target latih. Setelah itu kita run hasilnya seperti ini. Nah, ketika sudah di run hasilnya nanti akan muncul seperti ini. Kita bisa mengecek di sini inputnya ada 7, layernya ada 6 ya. Ini hidden layernya, outputnya di sini 1 gitu ya. Terus di sini epochnya 10 iterasi, waktu yang dibutuhkan, performance dan lain sebagainya sudah muncul di sini. Kita bisa mengecek di bagian regression ya. Di bagian regression ini nanti kita bisa mengecek apakah datanya sudah bagus atau belum ya. Jadi yang bagus itu yang ketika mendekati garis regresi ini ya. Kalau seperti ini sebenarnya masih kurang bagus sebenarnya ya. Tapi nggak masalah, ini hanya untuk mengecek saja ya. Setelah selesai kita bisa cek untuk di bagian testingnya ya. Nah, testingnya kita coba di sini load data uji.mat ya. Kita masukkan dulu data ujinya ya. Data ujinya tadi kan ini kan yang sudah ditranspose ya, kita copy. Setelah itu di bagian sini kita buat new file, nyamannya apa tadi, data uji.mat ya. Nah, kita bikin namanya data underscore uji, lalu kita enter, kita paste datanya. Setelah itu kita save dengan nama data underscore uji. Nah, ketika sudah selesai, tadi yang data yang kita masukkan itu ada data latih, data uji sama target latih ya. Sedangkan yang ini hidden layer, net, output dan TR ini itu adalah hasil dari model backpropagation yang kita buat. Kemudian kita tinggal menjalankan file tadi ya. Filenya namanya adalah testing.m. Ini bisa langsung kita run di sini atau bisa juga kita ketik di sini ya, testing gitu. Nah, hasilnya itu seperti ini ya. Ini hasilnya adalah kelas 2, kelas 2 dan kelas 2. Kita cek dulu algoritma di bagian testingnya ya. Jumlah datanya itu kita isi dengan 3 tadi ya, karena data yang kita uji itu ada 3 itu dari sini tadi ya. Nah, ini kan ada data 1, data 2, data 3 gitu ya. Setelah itu dibuat fungsinya net data uji ya. Terus kita buat kelasnya ini biar kayak semacam waktu di Matplotlib dulu ya, kita buat seperti itu ya. Kayak matriks gitu, matriks 0 dengan jumlah 3 ya, dengan jumlah outputannya 3 ya. Lalu kita cek jumlah datanya, jika Y-nya itu hasilnya lebih dari 0,5 kita set dengan kelas 2, jika tidak kita set dengan kelas 1. Mungkin ini bisa juga kita ubah misalnya 0,6, 0,7, 0,8 dan lain sebagainya, tergantung fungsi yang kita buat atau tergantung model yang kita inginkan ya. Jadi di sini saya memiliki batas, jika 0,5 maka saya masukkan ke dalam kelas 2, jika tidak maka saya masukkan ke dalam kelas 1. Ketika saya buat model backpropagation seperti ini, ternyata hasilnya tadi adalah kelas 2, kelas 2 dan kelas 2. Semuanya kelas 2 ya. Padahal hasil yang kita harapkan sebenarnya ternyata adalah kelas 2, kelas 1 dan kelas 2. Ini berarti kalau di hasilnya tadi ya, ini kelas 2 semuanya ya. Kelas 2 dan kelas 2. Kalau melihat hasil seperti ini, ternyata ada satu kelas yang salah ini ya. Kelas di bagian yang data uji kedua ini ya. Oleh sebab itu, jika satu ini salah, maka tingkat akurasinya adalah 2/3 ya. 2/3 dikali sama dengan
2/3 dikalikan 100 ya. Maka tingkat akurasi dari model backpropagation kita yang kita buat tadi itu ternyata hanya 66,67%. Seperti itu. Ini untuk pengaturan yang lain bisa saja diubah ya. Jika epochnya kita ubah menjadi 100 atau 1000, learning rate-nya kita ubah lagi menjadi 0,1 semisal. Terus ini batas toleransinya kita set dengan 0,1, 0,2 itu juga bisa kita ubah juga ya. Hidden layernya semisal kita ubah jadi 7 gitu ya. 7 trend epochnya 100 gitu ya. Lalu jika kita run mungkin nanti akan terjadi sedikit perubahan gitu ya. Nah, ini ternyata lebih bagus lagi dari tadi ya. Dari yang sebelumnya. Jika kita lakukan pengujian, hasilnya apakah masih sama? Ternyata masih kelas 2 semuanya ya. Ya. Ini karena datanya juga masih sedikit ya. Jadi learningnya juga mungkin kurang optimal gitu ya. Jadi kalau misalnya kalian punya data yang lebih banyak lagi, tentunya akan lebih bagus lagi. Sebagai contoh, misal ini saya punya data BPJS gitu ya, data BPJS di mana di sini ada beberapa macam variabel 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 gitu ya, di mana targetnya itu adalah lama rawat inapnya ya. Ada 3 hari, 1 hari, 2 hari dan lain sebagainya. Di sini ada semisal 50 data uji gitu ya. Setelah 50 data uji 50 data training maksudnya ya. Kemudian ada 10 data uji. Nah, jika datanya tidak beraturan seperti ini ya, kalau tadi kan beraturan 1 dan 0 gitu ya. Kalau tidak beraturan seperti ini, maka kita harus melakukan normalisasi terlebih dahulu ya. Normalisasinya itu tergantung dari nilai maksimum dan nilai minimumnya ya. Ini nilai maksimum dari data yang per variabel ini. Kita cek ternyata nilai maksimumnya adalah 2, nilai minimumnya adalah 1, di sini 3, 1 dan lain sebagainya ya. Nah, data-data ini itu harus kita ubah menjadi batas 0 sampai 1 seperti ini. Nah, rumusnya itu bisa menggunakan rumus seperti ini. X sama dengan 0,8 dikalikan X min B. B-nya itu adalah nilai batas minimumnya ya. Lalu per A minus B, A-nya itu adalah nilai maksimumnya, dikurangi B itu nilai minimumnya, plus 0,1. Kenapa rumusnya seperti ini? Seperti yang saya bilang tadi bahwasanya ketika fungsinya tidak sigmoid ya, maka kita harus mengubah input dan outputnya menjadi bentuk seperti sigmoid, yaitu 0 sampai 1. Kalau kita menggunakan rumus ini, itu sebenarnya batas minimumnya itu adalah 0,1 ya. Ini jika nilai yang bagian sini itu adalah 0 ya, maka nilai minimumnya pasti 0,1. Kalau yang di sini nilainya 1 gitu ya, dikalikan 0,8 pasti nilainya 0,8 ditambahkan 0,1 hasilnya 0,9. Jadi sebenarnya batas data dari sini itu adalah 0,1 sampai 0,9. Ini karena kita membuat atau jaga-jaga dengan fungsi sigmoid yang asimptotik ya, berarti kan datanya tidak mencapai 0 dan 1 gitu ya. Akan lebih bagus jika datanya seperti ini, jadi 0,1 sampai 0,9. Maka kita bisa buat rumusnya seperti ini dan sebagainya ya, maka muncul datanya seperti ini. Lalu kita bisa lakukan cara seperti tadi ya, dengan ditranspose terlebih dahulu, lalu masukkan ke data training, masukkan ke data testing. Oke, cara yang kedua kita bisa menggunakan toolbox-nya neural network di MATLAB ya. Kita bisa menggunakan NN tool seperti ini. Kita enter, lalu di sini akan muncul neural network toolbox ya yang ada di MATLAB. Nah, yang pertama kita lakukan dulu input datanya sama target datanya ya. Kita import di sini. Kita pilih yang data latih ya. Data latih itu kita masukkan sebagai input data. Lalu ada lagi tadi data uji tadi juga masuk ke input data bagian sini. Sedangkan yang target latih itu kita masukkan sebagai target datanya. Seperti ini. Nah,
Jika sudah selesai, maka selanjutnya kita buat jaringan back propagation-nya dulu ya. Kita klik new di bagian sini. Kita kasih nama semisal ini backpro gitu ya. Di sini ada berbagai macam jaringan ya, banyak sekali. Kita pada saat ini kita buat back propagation, jadi kita pilihnya yang feed forward backprop ya. Input datanya kita pilih yang data latih, target datanya kita pilih yang target latih. Kemudian training functionnya tadi sama train GD, learning functionnya learn GD ya. Lalu performance functionnya kita pilih yang MSE. Number layernya kita pilih tadi bisa ini bebas saja ya, kita pilih 7 gitu ya. Neuronnya kita pilih 7 juga. Terus functionnya kita pilih yang sigmoid ya, logsig. Setelah itu kita klik create jaringannya. Jika sudah maka kita klik OK dan close. Di sini sudah muncul jaringan back propagation-nya. Tinggal kita double klik saja back propagation-nya. Kita lihat di sini jaringannya ya. Di sini adalah inputnya ada 7, hidden layernya kita buat 7, output layernya 1 ya. Ya, output layernya 1, outputnya 1. Setelah itu kita lakukan pelatihannya. Kita klik di bagian training sini, train, lalu inputnya kita pilih yang data latih. Targetnya target latih ya. Ini bebas saja backpro output sama backpro error ya. Lalu kita lakukan pelatihannya, tinggal klik train network. Nah, di bagian sini kita sudah melakukan pelatihan sebanyak 1000 iteration ya. Karena tadi kita epochnya 1000 ya. Setelah itu kita klik regression, sama ini kan sama-sama kayak tadi ya, yang cara pertama ya. Klik regression, lalu nanti akan muncul regressionnya. Nah, ini sudah lumayan bagus di sini ya. Jika sudah lumayan bagus, kita lakukan simulasi yang bagian sini ya. Simulate ya, inputnya kita pilih yang data uji. Outputnya nanti akan muncul di sini, backpro output gitu ya. Jadi kita cek nanti di bagian backpro output. Kita lakukan simulasi networknya. Nah, di sini klik OK. Sudah muncul di backpro output. Nah, di backpro output ini nanti akan muncul nih. Outputnya kan 3 nih ya. 0,759, 0,3061 dan yang selanjutnya 0,759. Jadi kalau semisal kita bikin batasnya itu adalah 0,5 ya, maka yang 0,783 ini itu akan masuk ke kelas kedua. Di sini nih masuk ke kelas 1. Yang di sini yang terakhir itu akan masuk ke kelas 2. Jika hasilnya seperti ini ya, 212 kelasnya ya, maka sesuai dengan yang di sini ya, kelas 212. Maka akurasinya itu akan menjadi 100%. Ya, itu saja yang dapat saya sampaikan untuk kesempatan kali ini untuk model back propagation ya. Jika ada pertanyaan mungkin kita bisa lakukan diskusi di kolom komentar. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga ada manfaatnya. Sampai jumpa di jaringan syaraf tiruan model berikutnya.